Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersekutu, menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan di tema hari ini, di tema kemerdekaan RI. Kita mau naikkan syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan perjalanan bangsa Indonesia. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan. Setiamu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, terlebih dalam kehidupan bangsa ini Tuhan.
pada sore hari ini kami menaikkan syukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami, bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada sore hari ini menaikkan syukur buat penyertaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohonkan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Roh Kudus dalam ibadah ini. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan, biar pujian yang kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Untuk hormat kami bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami menyerahkan jalan ibadah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang berusaha mencuri berkat pada sore hari ini, kami bersatu hati, kami tolak. Kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah saja menguasai hati pikiran kami dalam kami beribadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur ini hanya dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau agungkan Dia. Kita naikkan pujian Tahun Yobel. pujian kita dengan pujian Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Saya undang bangkit berdiri.
pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita dipilih dari segala bangsa untuk boleh mengenal kasih-Nya, boleh mengenal keselamatannya. Kita naikkan pujian Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Puji nama Tuhan, kita harus ambil bagian dalam bangsa ini. Kita harus menjadi berkat bagi bangsa ini, pendoa. Kita mau jadi tiang dalam bangsa ini. Kita mau berdoa bagi bangsa ini. Kita mau menjadi pribadi seperti Kristus. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman. Kita naikkan pujian terima kasih setiap janji-Mu Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Setiap janji-Mu Tuhan
Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janjimu Tuhan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Amin. Amin. Yang aku percaya, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima
pribadi Tuhan, keluarga lepas keluarga. Kami sungguh melihat penyertaan-Mu dalam setiap pelayanan kami, dalam kota kami Tuhan. Bagi bangsa ini kami mau naikkan syukur. Terima kasih Allah yang setia, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Allah yang berjanji, Allah yang berjanji menolong kami, Allah yang setia dalam hidup kami. Kami pandang salib-Mu, kami pandang karya-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Menolong yang kami andalkan Tuhan, menolong yang kami percaya. Janji-Mu setia bagi kami. Tidak ada rencana-Mu yang meleset bagi kami Tuhan. Semua digenapi menurut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat pembelaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan dalam bangsa ini. Kami terus berdoa Tuhan yang tolong, Tuhan yang beri hikmat bagi kami, bagi pemimpin kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami aman di tangan-Mu Tuhan, kami aman di hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih Allah yang mulia, Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih penolong yang kami andalkan, penolong yang kami percaya, Kau yang menolong hidup kami Tuhan. Kami aman di tangan-Mu, kami aman di hati-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu.
syukur kami kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih buat 81 tahun yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Bahkan kesempatan untuk kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, biarlah kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami, boleh kami perbaiki jauh lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap taburan firman Tuhan akan ditaburkan pada sore hari ini akan memberkati kami semua yang mendengarkan, menjadikan kami umat yang merdeka benar-benar dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya kemerdekaan itu Engkau yang memberikan kepada kami. Terpuji namamu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu, berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Terpuji namamu, kami terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kita. Hari ini hari spesial untuk PDI. Merah, merah, merah putih. Merah seperti darahku, ya. Puji Tuhan. Ya, sama-sama pasti kita tidak pernah lupa mengucapkan kata merdeka. Ya. Puji Tuhan. Merdeka itu bukan sekedar bukan sekedar 17 Agustus. Ya, merdeka itu bukan sekedar 17 Agustus. Kemerdekaan itu harus setiap hari kita rayakan, kita nikmati, kita perjuangkan. Kemerdekaan harus dijaga dengan persatuan dan diisi dengan karya. Pasti kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Justru sebagai bangsa Indonesia, terutama sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Kelebihan saya, kekurangan saudara, kelebihan saya. Dan untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, supaya lewat kehidupan kita, lewat keberadaan kita, lewat karya-karya yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Ya, kemerdekaan dijaga dengan persatuan. Itu harus dan tidak boleh tidak. Lalu diisi dengan karya-karya kita sesuai talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dijaga, harus dijaga kemerdekaan itu dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kalau berbicara kemerdekaan 17 Agustus, ya 17 Agustus 45 sudah terjadi 81 tahun yang lalu. Dan oleh anugerah Tuhan, lewat pengorbanan, pertumpahan darah, bahkan tidak sedikit korban-korban jiwa. Mereka yang menamakan pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan. Dan hari ini hasil dinikmati oleh kita. Kita ada di atas negara yang merdeka oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama sore ini saya diberi tema oleh Bung Semi. Tema yang saya duduk pikir, dan akhirnya saya pikir-pikir ya. Temanya cukup unik. Dan kita akan bagi dua tema ini supaya lebih jelas. Puji Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam sebagai ayat pokok, yaitu Kejadian 2 ayat 15.
Saudara perhatikan temanya dulu. Ya, ada tema. Temanya yang diberikan oleh Pak Semi kepada saya, bebas dari dosa, merusak alam ciptaan Allah. Semalam saya nggak tidur. Apa ya maksudnya? Kebetulan ketika tema ini diberikan, kami suami istri masih ada di Surabaya. Saya dulu pikir agak aneh ya. Bebas, ya saudara memahami ini, coba bebas dari dosa, merusak ciptaan Allah. Tapi ketika tema ini diangkat, pasti Pak Semi sudah berdoa dong. Sehingga menjadi PR buat saya tidak tidur sepanjang malam memikirkan gimana cara menjabarkannya. Antara bebas dari dosa, harusnya jangan merusak alam ciptaan, itu yang benar ya. Tapi ini benar juga loh. Sehingga Tuhan memberikan hikmat. Sebab tema ini pasti sudah didoakan. Ya, berapa bulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kita lihat dulu tema sore hari ini, yaitu bebas dari dosa, merusak alam ciptaan Allah. Kita buka Kejadian 2 ayat 12. Kejadian 2 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Puji Tuhan, saudara. Kita lihat dulu, ternyata merusak alam ciptaan Allah. Ini adalah salah satu bentuk dosa ekologis dan pengkhianatan terhadap amanah dari Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta. Sekali lagi ya. Jadi ternyata merusak ya ciptaan Allah dalam bentuk dosa ekologis ini adalah pengkhianat terhadap amanah dari Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ya. Nah, kesalehan hidup seseorang itu tidak hanya diukur dari ibadah ritualnya. Sekali lagi, kesalehan kita anak-anak Tuhan, kesalehan orang Kristen, orang percaya, itu tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari kepedulian nyata dalam merawat dan menjaga kelestarian bumi yang kita cintai ini dari kehancuran. Jadi kita sudah hebat nih, hubungan kita dengan sesama oke, hubungan dengan Tuhan oke. Tapi ada tugas yang diberikan atau kepercayaan yang diberikan kepada manusia pertama, yaitu untuk ya mengapa? Mengusahakan atau dan memelihara taman itu. Nah, saudara, intinya adalah merusak alam itu bukan cuma masalah lingkungan, tapi juga masalah dosa. Karena apa? Allah menitipkan ciptaannya kepada kita untuk dipelihara, bukan dirusak. Jadi kalau kita lewat di taman, biasa tangan ini kan gatal kan? Ada pohon-pohon sambil. Nah, kemarin kami dari ibu-ibu kompleks Mulia 2, kami jalan-jalan ke daerah Sukabumi. Saya perhatikan tangan ibu-ibu jahil. Jadi di kebun teh, sepanjang kebun teh itu tangannya jahil. Bayangkan saudara, dari awal tidak memegang selai daun pun. Sampai di ujung tangannya penuh dengan, jadi setiap jalan petik satu. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana dan sepele. Belum waktunya sudah dipetik, ya. Belum waktunya dipetik, sudah dipetik. Ini pengerusakan, ya.
Dan pasti kalau daun teh itu bisa menjerit, pasti dia menangis ya. Nah, mari kita lihat terus. Tuhan menitip ya, menitip ciptaannya kepada kita untuk dipelihara. Jadi bukan untuk dirusak. Dalam hal-hal kecil banyak sekali. Jadi ketika malam saya tidak tidur, saya dapat hikmat banyak. Lihat lampu, oh ya, ternyata untuk memelihara ciptaan yang ada di bumi ini juga yang dibuat atau diciptakan oleh manusia. Seperti lampu, kalau sudah tidak waktunya dipakai, matikan. Nah, banyak dapat hikmat. Air ya, mengalir, mengocor, menetes. Itu pun perlu dimatikan. Ini pun salah satu cara perawatan dan menjaga kelestarian alam di sekitar kita untuk hal-hal yang kecil. Nah, hal yang kecil saja kita abaikan. Bagaimana kita bisa dipercaya dan melakukan hal-hal besar? Mari kita lihat terus. Kata mengusahakan, perhatikan di sini. Kata mengusahakan. Ini artinya dikerjakan. Bukan untuk dilihat, dinikmati, ditonton. Dinikmati itu ketika sudah dikerjakan, maka hasilnya akan kita nikmati. Oleh sebab itu, dikatakan bagian yang pertama adalah di dalam Kejadian 2 ayat 15. Kata mengusahakan itu sama saja dengan kata bekerja. Ya, kerjakanlah, ya, dikerjakan, diolah. Dan yang kedua, kata memelihara, ini dijaga. Nah, dari awal inilah tugas poin utama yang diberikan kepada manusia pertama di Taman Eden. Saudara, mari kita lihat Mazmur 24 ayat 1. Apa kata Daud? Tuhanlah yang empunya bumi serta isinya. Jadi jika manusia bukan pemilik, ya maksud saya manusia jadi bukan pemiliknya. Tapi apa? Manusia adalah pengelola, penata layanan atau pemilik yang diberikan kepercayaan untuk merawat, mengawasi titipan Tuhan dengan baik. Saudara mulai berpikir apa hubungannya dengan 17 Agustus? Kita sudah pakai merah, putih, karena kita membicara tentang kemerdekaan. Kita lanjut. Sekarang mari kita lihat dalam tema bagian yang kedua. Yang pertama yaitu, ya tadi kita lihat bagian kedua. Yang pertama kita kembali, bebas dari dosa. Apa maksudnya? Ya, kita pasti orang percaya sudah tahu ya. Bebas dari dosa berarti Tuhan Yesus mati di salib untuk membebaskan dosa dan kesalahan saya. Kalau bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan sampai di usia 81 tahun. Ada yang dalam usia 81 tahun di sini? Ya, kakaknya Pak Ronald sudah 81? Belum? Iya. Oh, 82 sudah hebat. Jadi begitu tante lahir 1 tahun, Indonesia merdeka. 82 tahun. Perjalanan 81 tahun. Kalau dilihat untuk seorang manusia pasti rambutnya sudah putih semua. Ya. Terkecuali Pak Bakri, ya, belum tuh 81 masih hitam karena rajin disemir. Saudara, bebas dari dosa. Semua kita tahu apa maksudnya. Bebas dari dosa artinya dibebaskan dari kuasa dosa, dan akibatnya supaya kita manusia ini hidup berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak Allah. 81 tahun bangsa Indonesia merdeka. Apakah semua bangsa Indonesia sudah merasa merdeka? Belum. Di Papua, ya sudah ya, puji Tuhan. Di Papua itu lagi bergolak.
masyarakat Papua asli yang ada di Padalaman sedang bergolak. Entah sudah berapa puluh tahun mereka berjuang untuk merdeka, padahal Indonesia sudah merdeka. Nah, ini karena banyak faktor. Ya. Mereka ingin merdeka karena mereka sendiri merasa oke, Indonesia sudah merdeka, tapi kami bangsa Papua khususnya yang ingin merdeka belum merasakan kemerdekaan itu sendiri. Saudara, Indonesia merdeka, tapi masih banyak bangsa Indonesia yang dijajah oleh berbagai penjajah, terutama penjajah dari sisi ekonomi, krisis kepercayaan dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti kalau sudah merdeka ini langsung jadi bebas dan tidak pernah salah lagi. Tapi artinya kita minimal tidak akan mau diperbudak oleh penjajah lagi. Bukan berarti kalau sudah merdeka tidak ada orang yang terjajah. Banyak istri-istri, suami-suami yang takut istri, itu pun terjajah loh. Ya. Mau begini takut, begitu takut, ya. Terkecuali Pak Bakri, tidak takut istri. Nah, saudara, bukan berarti langsung tidak jadi atau tidak pernah salah, tapi artinya kita tidak mau lagi dijajah. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu lagu yang booming di tanah air setiap tanggal 17 Agustus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Bukan berarti tidak jadi, tapi kita tidak mau diperbudak. Nah, bebas. Sekarang kita berbicara, kalau Indonesia sudah bebas, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bebas dari kuasa dosa. Dulu, kita lihat dulu Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita merasa sudah merdeka. Saya tiap hari berdoa, Tuhan masih ada nih. Masih ada. Dan belum seutuhnya saya merdeka. Masih ada ikatan, masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Dan itu yang terus setiap doa saya sampaikan kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika puasa pun firman Allah berkata, puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi yang terutama melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Ya, dan lain-lain sebagainya. Mau berbuat baik susah, itu dulu. Karena apa? Yang jahat terus mengikuti kita. Orang yang merdeka bukan berarti tidak pernah salah. Tetapi orang yang merdeka ketika dia jatuh, ketika dia salah, dia akan kembali bangkit. Sekali jatuh, 10 kali dia bangkit. Karena apa firman Tuhan berkata? Sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Karena ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk bangkit kembali. Kalau orang yang jatuh, orang yang salah, jatuh tidak bangkit lagi, itu salah kita sendiri. Ada kekuatan yang akan memampukan kita untuk bangkit lagi. Bebas dari kuasa. Sekarang Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Setelah kita dimerdekakan, kita terima Yesus, Roh Kudus kita terima masuk dalam hidup kita. Bukan berarti tidak akan pernah salah. Tetapi dia akan memberikan kuasa untuk bilang no atau tidak lagi kepada dosa. Ketika kita sadar bangkit. Kita lihat lagi Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama yang dulu
telah turut disalibkan. Kan kita ini dipanggil karena kasih karunia. Ya. Kita ini dipanggil karena kemurahan. Eklesia, dari gelap kepada terang. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi karena anugerah, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita dipanggil dan dipilih keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Manusia lama telah turut disalibkan. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi menjadi hamba dosa. Tapi pilihan ada di tangan kita. Puji Tuhan. Bebas untuk hidup benar. Ini adalah salah satu tujuan. Dibebaskan bukan supaya bebas berbuat seenaknya, tapi bebas ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Indonesia sudah merdeka. Saudara dan saya tidak perlu lagi berjuang, saling menyerang dengan menggunakan bambu runcing. Tugas kita adalah mengisi. 81 tahun lalu itu sudah terjadi. Tidak sedikit pertumpahan darah di bumi persada ini. Di bumi yang kita cintai ini. Saudara, tugas kita, terutama anak-anak Tuhan, tetap menjadi suratan yang terbuka dan mengisi kemerdekaan dengan karya-karya, talenta-talenta yang Tuhan percayakan, agar melalui itu Tuhan Yesus yang sudah berkorban kurang lebih 2000 tahun yang lalu, menumpahkan darah, ditombak, disalib, dipaku, melihat karya-karya kita untuk mempermuliakan Tuhan, itu luar biasa. Kita lihat lagi Galatia 5. Jadi ada tujuan kita dipanggil bebas untuk melayani Tuhan, itu yang terutama. Pertanyaannya, kalau saya melayani Tuhan apakah harus berkhotbah? Tidak. Kalau melayani Tuhan apakah saya harus menjadi WL? Tidak. Kalau melayani Tuhan apakah saya harus main musik sementara saya tidak bisa main musik? Tidak. Semua yang kita buat dan lakukan seakan-akan untuk Tuhan, maka kita beda saat melakukannya, baik itu ketika kita masak, ketika kita bekerja di kantor, ketika kita mengajar, ketika kita melakukan hal-hal yang lain, mungkin dalam soal usaha bisnis, ya, melayani sebagai apa saja, pasti kita akan melakukannya beda. Sebab apa? Yang kita lakukan selalu yang ada di pikiran kita, kita lakukan karena Tuhan. Jadi bukan keuntungannya untuk pribadi saya, untuk pribadi kita, tapi semua kembali keuntungannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang kita kerjakan tidak main-main, tidak asal-asal, tapi sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan dalam bentuk apapun juga. Ketika kami pergi ke satu tempat, di sana sebelum waktu kami untuk jatah pelayanan, sudah ada pelayan dari kota besar juga, ya. Dan selesai KKR mereka buat baptisan. Saudara, menurut cerita, terlalu banyak orang dibaptis setiap ada KKR. Tapi apakah itu merubah mereka? Ketika mereka dibaptis, mereka mengikrarkan
kemerdekaan di dalam Kristus, Kristus di dalam mereka. Tapi ternyata kemerdekaan itu tidak menjadi warna kehidupan. Yang mabuk tetap mabuk. Yang pesinah tetap pesinah. Ya. Dan ada banyak lain. Kalau saya berbicara bukan berarti saya benar. Kita saling mengingatkan. Ya. Artinya kita masih diikat, dikenakan kuk perhambaan. Tapi tegas, firman ini berkata jangan mau lagi. Artinya kita harus berkata no untuk setiap kuk yang ingin dipasang atas kita. Kita lanjut. Kalau berbicara ikatan pasti kita tidak tahu. Atau kelemahan, kekurangan saya saudara tidak tahu. Ya, kekurangan saudara saya tidak tahu. Tapi saya percaya ketika firman ini terdengar oleh telinga kita, ya, mari kita sama-sama introspeksi hati kita, diri kita. Apakah saya ini sudah benar-benar merdeka? Ya. Masih saling menjatuhkan, itu juga bukan ciri-ciri orang yang merdeka. Ya. Orang yang merdeka tidak pusing dengan kekurangan orang lain. Justru dia akan menjadi pendoa untuk setiap kekurangan supaya orang yang lemah itu kembali bangkit dan berdiri di atas kakinya atas pertolongan tangan Tuhan yang panjang. Banyak ciri-ciri saudara. Orang yang merdeka juga tidak akan sampai menyakiti hati orang lain atau sesama. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan ini perintah ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada salah satu ilustrasi sederhana seperti burung yang tadinya hidup di sangkar. Ada zaman dulu waktu saya belum besar, ya, ada lagu wahai kau burung dalam sangkar. Itu cerita dari lagu itu, sangkar si burung itu terbuat dari emas. Walaupun sangkarnya dari emas, tapi burung merasa tidak bebas karena dia terkukung dalam sebuah sangkar walaupun itu sangkar emas. Ya. Walau kau burung dalam sangkar, ya, dia tidak merasa bebas. Nah, pintu sangkar sudah dibuka oleh Yesus. Lewat pengorbanannya 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tertombak di atas kayu salib. Terpaku di atas kayu salib. Dan ketika dia berkata, sudah selesai. Itu artinya dia memberikan kemerdekaan untuk kita. Oleh sebab itu, saudara orang yang percaya, pintu sangkar sudah dibuka kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bebas artinya pintu terbuka. Burung itu harus memilih terbang, keluar, atau tinggal di dalam sangkar. Pilihan kembali ke diri kita. Selama ini apa sih? Kembali ke tema tadi. Kita kembali ke tema yang bagus, ya. Bebas. Tadi kita sudah bicara tentang ayat-ayat bagaimana kebebasan di dalam Kristus, ya. Pasti ada rencana. Bebas dari dosa. Nah, merusak alam ciptaan. Sekali lagi, inti merusak dari tema ini itu bukan cuma masalah lingkungan, tapi juga masalah dosa. Jadi bukan merusak lingkungan di sekitar kita,
kalau kita lihat terjadi belakangan ini karena panas, 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 dan panas, tidak pernah curah hujan turun, saudara, maka di mana-mana terjadi kebakaran. Terbakar. Kemarin saya kaget sekitar jam 3 adik saya teriak telepon karena saya lagi istirahat lewat Ibu Rini. Ya, dengan menangis-menangis dia kabarkan, tolong sampaikan Bude, kami di perusahaan kena musibah. Ya, sebagai seorang penanggung jawab di sebuah perusahaan, pasti ketakutan itu melebihi suasana yang terjadi hari itu. Dia menangis, tolong Kak Rini, sampaikan ke Bude. Saya begitu dengar suara Rini itu, Bu Rini itu mungkin sudah 10 kali, 20 kali panggil. Saking capeknya, lelahnya, saya tidak dengar. Tidak puas teriak, Bude, dia gedor-gedor pagar. Ternyata Pak Bakri lupa kunci, ya, slot dikunci, dia dari jendela baru saya. Saking capeknya saya tidak dengar apa-apa. Saudara, saya bangun, saya lihat beliau keringat dingin. Begitu lihat beliau cemas, saya duluan lemes. Ada apa ya, berita apa lagi ini? Pasti berita buruk. Oh, dia tanya, Bude jangan kaget sebab ada peristiwa dari adik di pabrik, tempat di mana dia diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah perusahaan, terbakar. Saudara, dia menangis, saya telepon menangis. Tenang dulu, pertolongan pertama dari atas. Kita berdoa. Selesai berdoa, dia tenang, lalu pemadam datang. Saudara, sumber api dari mana? Sebab area itu area no smoking, ya. Untuk para karyawan dan semua itu tidak boleh merokok atau apa ya yang berurusan dengan api. Karena baku mereka itu bahan yang mudah terbakar. Ternyata setelah diperiksa, pemadam kebakaran datang, api sudah padam. Tapi puji Tuhan hanya di satu tempat. Tidak menyebar ke mesin, tidak menyebar ke kanan, tidak menyebar ke kiri. Hanya ada di satu tempat. Setelah pemadam selesai memadamkan api, tapi masih ada asap. Panggil beko, datang, ternyata sumber api itu dari dasar, dari tanah. Nah, saudara, kemungkinan Pak Gabi yang di gunung-gunung itu juga begitu, saking panasnya, gesekan-gesekan ya. Di bawah ini kan api semua nih. Yang pada satu waktu, ketika waktunya tiba, akan membumi hanguskan bumi yang kita cintai ini. Tinggal kapan waktunya bukan menjadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika bumi ini hangus, lebur dengan segala kemolekan, keindahannya, kita sudah siap. Saudara, inilah kesempatan Tuhan berikan waktu kepada kita untuk berbakti, untuk melayani, untuk berkarya, untuk memuliakan Tuhan. Bukan esok, hari ini. Esok adalah hari yang belum sampai. Kita tidak tahu apakah kita bisa sampai ke hari esok. Hari ini hari kesempatan untuk mengolah karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjaga lingkungan, tidak perlu menjaga gunung, itu terlalu jauh. Dengan hal-hal kecil tadi seperti, oh iya, lampu sudah tidak saya pakai, saya matikan. Ya. Oh iya, air sudah tidak saya pakai, saya matikan. Dan ada banyak, pasti ada banyak hal-hal kecil yang ketika saudara dan saya perhatikan, itu pun perlu dijaga kelestariannya. Ya. Puji nama Tuhan, saya percaya sore hari ini kita yang tetap memiliki semangat. Walaupun kemerdekaan sudah terjadi 81 tahun yang lalu, di mana saya, saudara belum lahir, terkecuali tantenya Bapak Ronald. Tapi semangat kebangkitan, semangat kemerdekaan masih terus berkumandang di setiap telinga bangsa Indonesia, di setiap telinga anak-anak Tuhan.
ketika kita menyadari bahwa bangsa ini sudah merdeka, bangsa ini sudah merdeka, kita pun harus mengintrospeksi diri di tengah-tengah kemerdekaan bangsa. Apakah Kristus yang kurang 2000 tahun yang lalu kurang lebih sudah memerdekakan saya dan saudara di puncak Golgota? Masihkah kita terikat dengan hal-hal yang membuat kita tidak bebas mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan, dan terlalu banyak lagi. Saya percaya tema yang sederhana tapi bermakna cukup dalam, bahwa alam ciptaan Tuhan dan kita orang-orang percaya itu juga punya hubungan, ya. Sehingga apa? Kalau ada pohon-pohon di sekitar kita, ya, yang sudah mulai layu, tidak mengapa. Kalau kita mengambil ember, kita siram, pasti dia akan segar kembali. Kemarin saya ke rumah kakak, saya lihat bunga sudah mulai menggok kiri, menggok kanan. Saya ajak satu ibu, saya bilang mari kita lihat rumah kakak dan lihat tanaman. Saudara, saya semprot 1 jam keliling muka belakang. Begitu saya kembali ke depan, bunganya sudah tegak berdiri. Saya bilang sama ibu itu, bunganya berkata terima kasih. Saya segar kembali karena saya sudah minum air yang segar. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Mungkin pengupasan tema atau melalui ayat ini begitu sederhana, tidak lengkap. Tapi saya percaya, saudara, saya, kita punya pengalaman dengan lingkungan. Kita punya pengalaman dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pengalaman itu mungkin lebih besar, lebih lebar, lebih dalam dari apa yang saya sampaikan. Tetapi karena setelah ini ada acara yang lebih lagi meriah dari yang mungkin saudara lakukan di lingkungan rumah kita masing-masing, saya percaya kegiatan sore hari ini pun tidak mengurangi kemeriahan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka. Merdeka. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah pengalaman-pengalaman iman melalui karya-karya yang kita buat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bertetangga, di tengah-tengah berteman, di tengah-tengah lingkungan keluarga, ya, itu akan jauh lebih luas lagi. Demikian dengan pengalaman iman di tengah-tengah kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan, kita semua pasti punya pengalaman iman yang lebih lagi, di mana oleh karena anugerah dan kasih Tuhan kita dibebaskan dan kita merdeka sampai hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada sore hari ini, ya Tuhan. Kami menyadari mungkin di antara kami juga ada yang tidak peduli dengan lingkungan di mana kami berada. Bahkan mungkin juga di antara kami ada yang merasa sekalipun bangsa ini sudah bebas, tapi saya merasa belum menikmati kebebasan itu. Mungkin juga di antara kami ada yang merasa 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah berkorban untuk saya. Tapi saya masih diikat oleh ikatan yang membelenggu hati, pikiran, pendengaran, bahkan perasaan saya. Juga terlebih mulut saya. Mari kita kembali. Ya Tuhan, kami kembali mengintrospeksi setiap hidup dan pribadi kami. Kami masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan.
Kami mohon kekuatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kami, memampukan kami bebas dari belenggu, ikatan dalam bentuk apa saja. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau diikat, kami tidak mau dibelenggu, kami tidak mau diperbudak lagi di dalam nama Yesus. Kami patahkan semua budak-budak dosa yang mengikat setiap hati, pikiran, perasaan, kehidupan kami. Setiap detik, setiap menit, setiap hari. Sehingga ketika bangsa ini berteriak merdeka, kami pun setiap detik akan berkata merdeka di dalam Kristus karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, berkati firman yang telah kami dengar, jauh dari apa yang kami harapkan, masih jauh dari apa yang kami inginkan, masih jauh dari apa yang menjadi kebutuhan kami. Tapi inilah kami, ampuni kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber sukacita kami. Angkat kami kembali untuk terus kami mampu merdeka di dalam Kristus. Terima kasih, ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan besar kecil, usaha pekerjaan mata pencarian, bahkan yang belum memiliki kesempatan pekerjaan pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita naikkan pujian Kita Dipilih. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati.
selanjutnya untuk pengumuman, minggu ini kita ada doa puasa di hari Rabu, Selasa, Jumat juga ada Zoom, Selasa jam 8 malam, lalu Jumat jam 8 pagi untuk pendalaman Alkitab. Itu aja jadwal ibadah. Hari Minggu kita beribadah jam 5 di tempat ini. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Kita naikkan pujian terima kasih. Refnya aja kita naikkan. Saya undang bangkit berdiri. Bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Engkau berkati setiap pelayan yang sudah ambil bagian, khususnya Bude Yeni yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai terus hidup dan pelayanannya dimanapun Bude Yeni berada. Sore hari ini kami akan berdoa Tuhan, mengucap syukur buat adik kami Jerry yang kemarin berulang tahun. Kami bersyukur buat karya ajaib-Mu dalam hidupnya. Kami berdoa terus biar Engkau pimpin Jerry Tuhan. Masa depan ini di dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kerja keras Tuhan. Terlebih lagi hati yang sungguh mengasihi Engkau lebih dari semua. Sehingga apapun yang ia kerjakan itu seperti untuk Engkau ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa Jerry. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, anak muda ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih dimanapun Jerry berada, biar hidupnya bisa mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat Mbah Harsono yang terus Tuhan perlu dukungan doa kami, dukungan Tuhan Yesus, interaksi dengan kami Tuhan, dukungan kehadiran kami Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, pakai keluarga, pakai kami pelayan, seluruh jemaat Tuhan, untuk Tuhan hadir bagi Mbah Tuhan. Tetap berikan Tuhan penghiburan bagi Mbah, sukacita bagi Mbah Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, karya ajaib-Mu sanggup Engkau kerjakan Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang terus memakai hidupnya Tuhan, khususnya mulut bibirnya Tuhan, di tengah atau di saat dia lemah, biar mulut bibirnya tetap mempermuliakan Engkau Tuhan. Saat ngobrol dengan kami juga tetap bisa memberkati kami, keluarga, jemaat dan pelayan. Kami bersyukur buat kehadiran Mbak. Kami bersyukur buat karya-Mu dalam hidupnya. Kami pun berdoa Tuhan buat Civikian dan keluarga yang berduka dengan meninggalnya cucu tercinta. Kami berdoa di dalam nama Yesus, keluarga besar yang berduka,
beri penghiburan, beri kekuatan Tuhan. Biar mereka bisa belajar sesuatu yang indah daripadamu lewat kedukaan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, karya ajaib-Mu nyata dalam hidup keluarga Civikian. Kami mengucap syukur. Kami akan lanjutkan acara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap acara games kami. Biar Roh Kudus terus berkarya Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan saling Tuhan menerima satu sama lain. Kami bisa lebih lagi bersehati Tuhan. Kami bisa tahu Tuhan apa kelemahan kami, apa kelebihan kami, sehingga kami bisa saling melengkapi Tuhan. Untuk itulah Engkau sudah mati bagi kami. Untuk itulah Engkau sudah melahirkan gereja. Kami berdoa supaya tujuan-Mu itu nyata dalam persekutuan ini, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat sebentar kami menikmati berkat jasmani juga Engkau bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Datangkan kekuatan, kesehatan bagi kami. Setiap pihak, setiap orang pelayan yang ambil bagian dalam acara di sore hari ini, kami berdoa Engkau saja yang berkati lipat kali ganda dalam segala hal. Yesus dipermuliakan. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat, katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua.